Halo semua. Di sini kita mau cerita kejadian yang buruk kita alami pada kemarin hari. Minta maaf bagi semua saudara teman yang telepon, bertanya lewat WA, lewat Messenger, kitanya na respon. Karena kemarin blank otak. Sunin tahu mau ini bagaimana. Tidak tahu harus mengekspresikan bagaimana. Karena uang 28 juta lebih hilang lewat hacker yang sekarang makin canggih. Tapi yang saya alami kemarin lewat aplikasi yang mengatasnamakan pajak. Saya di sini hanya membantu mentransfer uang 10.000. Uang 10.000 itu uang membayar materai, karena orang tua di tempat saya tinggal ini dia sudah pensiun. Saya pulang sekolah, dia sementara menerima telepon dari si penipu ini. Karena orang tua ini dia bingung, dia minta bantu. Tolong bantu akang, ininya nak mengerti. Singkat cerita, ini alur penipuan ini. Orang tua yang saya tinggal ini dia sudah pensiun, dan dia menelpon bahwa orang kalau sudah pensiun itu datanya ada pengalihan, karena upah yang diterima atau gaji yang diterima, kebetulan orang tua ini PNS, pensiunan guru, karena upah yang diterima sudah beda dengan upah pensiun. Jadi dia pun di sistem itu harus berbeda, karena nanti untuk pelaporan pajak. Jadi si ibu ini, orang tua yang saya tinggal ini, dia sementara mengakses link yang sudah penipu kirim. Dia sudah mengakses, dia sudah mengikuti petunjuk, sudah menginput nomor-nomor yang sudah mereka bilang, sampai sudah di tahap mereka meminta uang 10.000 sebagai uang bayar materai. Tapi harus lewat mobile banking. Di sementara ini ibu tidak ada mobile banking, tapi sudah tidak digunakan. Kan kalau orang kan kalau mobile banking sudah tidak digunakan itu mau tertutup. Jadi sudah lupa kata sandi. Nah, karena ini sudah lupa kata sandi, dia memanggil bagaimana caranya. Jadi saya bilang, kalau lewat pajak kan ada pojok pajak Siau. Dia bilang, dari si penipu ini bilang, oh beda, karena pojok pajak di daerah Pak Ibu itu khusus untuk yang sementara aktif. Kami di sini hanya untuk pensiunan. Dia bilang, si penipu ini bilang, cuma 10.000 ibu mau transfer, tidak lebih, tidak kurang. Ya, sebagai hati seorang anak ingin membantu orang tua yang rumah yang saya tinggal akan di sini, saya pikirkan cuma 10.000, tidak terlalu besar nominal. Jadi saya karena ini ibu ini tidak ada
akses untuk mengirim 10.000, jadi pakai saja akun saya mau kirim 10.000. Mereka bilang, ibu, karena ibu ini bukan yang bersangkutan, ini ibu, saya mengatasnamakan anak dari ibu ini, karena ibu hanya anaknya, jadi ibu harus verifikasi link. Dia kirim link, si Pinepuni kirim link, dan situ dia video call lewat ini ibu punya HP untuk memandu saya masuk dan mendownload aplikasi yang mereka kirim, sampai kode apapun itu, apa yang menjadi petunjuk mereka saya ikuti. Sampailah di tahap dan di aplikasi itu yang bikin saya percaya, karena di aplikasi itu data semua ibu ini lengkap, kemain canggihnya. Sampai pertama kali ibu ini diangkat, mereka tahu ibu ini 4 kali pindah tempat, dia tahu ibu ini punya ambilan di bank ini, dia tahu nominal dari ibu ini punya uang, bahkan berapa tahun lagi ibu ini akan menyelesaikan pinjaman itu dia tahu. Jadi tidak ada terlintas dalam pikiran saya bahwa itu penipu. Makanya saya berani untuk mengakses link yang mereka kirim. Singkat cerita, saya sudah mentransfer uang 10.000 lewat BNI ke rekening mereka, rekening pribadi atas nama Ridwan Syah. Mereka memakai rekening Bank BRI. Pas terkirim 10.000 tidak ada notifikasi 10.000 keluar dari BNI. Dari BNI saya, malahan notifikasi keluar uang di BNI saya dan total 2 bank. Jadi 3 bank mereka sedot. Bank BNI, BRI, Bank Sulut. Di Bank BRI uang ada 14 juta sekian. Di Bank BNI ada uang sebesar 13 juta sekian. Dan di Bank Sulut ada uang sebesar 3 juta sekian. Totalnya 28 juta sekian habis. Karena uang saya hilang, uang saya tidak ada lagi. Ibu di rumah ini, dia kan tidak ada mobile banking. Jadi dia cepat-cepat pergi ke tempat pengecekan pengambilan transaksi begitu. Dia cek dia punya saldo dan di struk atau resi dari dia cek itu 0. Jadi di sini 2 korban. Ibu yang di rumah saya tinggal dan saya. Pelajaran buat teman-teman, tolong share. Jangan sembarang klik link. Jangan mudah percaya orang. Tapi saya imani uang datang dari Tuhan. Percaya Tuhan akan pelihara sebulan ini. Karena itu gaji suami baru masuk. Dan saya baru tarik 800.000 kemarin. Sebelum kejadian ini terjadi. Sebagai orang Kristen, saya imani ini cobaan yang Tuhan berikan, berarti saya mampu. Semoga teman-teman yang mau jadi seperti ini, yang mau celaka seperti saya,
Kalau teman-teman ada doi di rekening, usahakan rekening satu khusus buat menyimpan uang, jangan ada mobile banking. Dan rekening yang ada mobile banking itu cuma khusus pegangan saat transaksi lewat sesama mobile banking. Dan kedua, mungkin lebih jadi pembelajaran seperti saya, tidak mudah mengklik link. Sekarang link ada lewat undangan, mengatasnamakan berbagai jenis kantor atau nasabah atau apapun, atau teman, atau bahkan tentang mendapat bantuan, harus klik link ini sini dulu. Hati-hati bagi orang Tagulandang, karena ini bantuan semua datang, jangan sembarang klik link. Orang tidak tahu di saat seperti ini kayak ada yang memanfaatkan. Yang pastinya uang 28 juta lebih tidak sedikit. Saya saudari bank kemarin. Di bank itu dorang canggih, si penipu ini, si hacker ini. Jadi pas transaksi dari bank, di akun bank yang dikirim itu langsung kosong, tidak ada. Jadi bank BRI, BNI, dan Bank Sulut itu beda. Nama pengguna rekening. Kalau di Bank BRI dengan BNI sama, atas nama Ridwan Syah, itu dari Bank BRI. Kalau dari Bank Sulut itu namanya Jonathan, itu pakai ATM bersama. Sudah dicek dari pihak bank, semua kosong di di rekening yang sudah mereka transfer itu kosong. Jadi dorang mungkin kalau kita bisa ini, dorang tarik itu tapi doi, dorang langsung cabu atau dorang langsung transfer ke rekening lain, sehingga rekening yang dorang sedot itu dari pihak bank ada lacak, kosong. Mau lapor polisi, mau bagaimana? Sedangkan dari pihak bank ada bilang itu rekening tidak syah begitu, nyana sah. Jadi bagaimana? Mau lapor, sebenarnya kalau doi itu masih ada di rekening pada orang, pihak bank blokir. Tapi ini itu doi soalnya ada pada orang pesaldo 0. Jadi sekarang canggih. Biasanya orang tako satu akun, orang bertransaksi, cuma akun satu yang mau sedot itu doi. Tapi sekarang nyanda. Pokoknya di HP itu kalau ada 5, misalnya ada Bank Prismadana, Bank Bukopin, tambah BRI, Mandiri, Bank Sulut, itu kalau ada doi semua, dorang bisa sedot semua. Jadi kalau untuk teman-teman, kalau ada doi simpanan uang yang banyak, satu, sediakan nomor rekening yang nyana ada akses internet banking, jadi ambil manual. Mungkin kalau teman-teman dorang itu nomor HP banyak, ada telepon aktif dan dia bilang, ibu ini hanya pengalihan data. Jadi ibu mohon
mohon menunggu, nanti itu uang itu akan kembali normal dengan nominal saldo ibu. Saya bilang, mau kembali bagaimana? Sedangkan kita saja pas tak transfer itu 10.000, mau masuk di kita langsung, aduh, hacker ini. Pas masuk di BRI itu tampilan Brimo, kalau di BRI kan Brimo, tampilan awal sama dengan baru pertama kali bikin aplikasi Brimo. Pergi di Bank Sulut, di BSG Touch, tampilan awal sama. Kita kasih masuk username, kita kasih masuk paspor, tetap tidak bisa masuk karena ada orang hack itu kita akun semua. Mungkin ini jadi pembelajaran for orang yang ada usaha, ada bekerja, yang mempunyai banyak rezeki, banyak uang, simpan satu rekening yang tidak menggunakan akses mobile banking, ataupun lebih berhati-hati mengatasnamakan bantuan ataupun pajak ataupun segala macam tentang apa itu, kalau boleh sudah Jo. Semoga kita sendiri yang alami ini boleh mau share ini cerita, dan teman-teman boleh share lagi ke teman-teman punya sanak saudara. Apapun itu lebih baik jangan, karena kita kemarin di posisi serba salah. Kita nyana mau tolong cuma 10.000, kita mau tolong kita nih tahu kalau jadi begini. Ini cobaan, niscaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan pelihara, kan ya? Jadi teman-teman yang PNS, yang ada doi, lebih, ataupun teman-teman yang kerja, kalau torang mau lengah cepat, kalau supaya torangnya namoda ini lebih baik itu simpan satu rekening yang tidak ada akses mobile banking di HP, karena dia ada hack ini kasih yang sampai nol memang saldo, nyana ada 1 perak pun. Semoga cerita ini boleh baku bercerita, boleh baku ingatkan sesama tetangga, saudara, di tengah-tengah jemaat. Hati-hati tuh orang-orang tagulandang, semua dekat terima bantuan, jangan sampai mau ada pelaku-pelaku yang jahat mau gunakan kesempatan, mungkin akan berbeda tapi mirip. Misalnya kakek mau kirim link, oh isi data ini, isi nomor rekening yang orang punya, supaya data yang nominal atau doi itu mau kirim ke orang perekening, tapi kasih masuk orang pedata, kasih konfirmasi nomor, misalnya begitu dah. Jangan sama sekali. Kita memang kemarin bakuat ada pojok pajak Siau, nanti orang pergi di pojok pajak Siau. Ternyata dia bilang tidak bisa ibu, karena beda. Pojok pajak Siau itu hanya untuk PNS yang aktif. Kami kami melayani khusus untuk para pensiunan. Jadi mengurus pajak pensiunan. Ya, sebegitu. Dorang bilang apes nyana ada di kalender, sial nyana ada yang suka. Cuma boleh mau sharing itu karena Leticia sopu kan empuk kan. Oke, semoga boleh baku bilang sesama torang
hati-hati. Uang jatuh di popoji saja orang sedih, apalagi ini nol. Uang dikumpul untuk acara, tapi niscaya berkat Tuhan selalu mengalir.